Shalom. Jujur ya, saya mau ngomong sama saudara semua. Hari ini kita ngomong tema yang sangat complicated, rumit. Saya berharap jujur dengan bantuan Roh Kudus, saya bisa menerjemahkannya dan saudara bisa mengerti dengan bantuan Roh Kudus juga. Dan tapi tema yang akan dibahas ini tema yang sangat sering kita alamin. Mungkin saudara sudah sering membaca di Mazmur 73, saya sering bagikan juga kepada saudara Mazmur 73. Nggak apa-apa mulai dari ayat 1 sampai 28. Mulai dari ayat 1 sampai 28. Tapi saya minta gini, pembaca firman supaya kita semua bersama baca. Pembaca firman baca ayat-ayat dengan bilangan ganjil. Saudara akan membaca dengan bilangan yang genap. Oke, supaya apa? Supaya kita semua aktif. Oke, karena ini banyak 28 ayat. Saya minta saudara semua baca. Oke, bisa dimulai dari 1. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya. Tapi aku lagi sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Oke, sudah selesai. Saudara tahu siapa Asaf? Asaf, ada yang tahu siapa? Asaf salah satu dari 3 pemimpin pujian di zaman Daud.
salah satu dari 3 pemimpin pujian di zaman Daud, dan salah satu pemimpin pujian terbesar di dalam perjanjian lama. Oke, kita lihat di ayat 1 tadi. Ini Mazmur Asaf. Jadi Asaf ini adalah salah satu dari 3 pemimpin pujian di zaman Daud dan salah satu pemimpin pujian terbesar dalam perjanjian lama. Saudara bisa lihat di 1 Tawarikh 15 ayat 17 dan 19. 1 Tawarikh 15 ayat 17 dan 19. 1 Tawarikh 15 ayat 17. Menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berakya, dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan bin Kusaya. Ya, di situ ada Asaf. Ya, terus 19. Ayat 19, para penyanyi, yakni Heman, Asaf dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Iya, selain dia pemimpin pujian, selain dia worship leader kalau kita kenal sekarang, dia juga pemain musik. Dia dari suku Lewi. Kalau kita kenal sekarang, Asaf itu adalah worship leader, tapi juga pemain musik. Dia main ceracap. Asaf ini orang penting dalam pelayanan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Asaf adalah orang penting dalam pelayanan Tuhan. Tapi dia mengalami goncangan iman yang kuat dan nyaris menyerah di dalam pelayanan. Coba saudara perhatiin ya. Dia seorang worship leader, dia pemain musik, dia dipakai Tuhan. Dia worship leader, salah satu dari 3 worship leader terbesar di dalam perjanjian lama. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami goncangan iman dan nyaris menyerah di dalam pelayanannya. Saudara tolong garis bawahi, kepiawaian orang dalam menangani pelayanan, kepiawaian orang dalam menangani pelayanan itu bukan jaminan dia piawai dalam menangani masalah. Saya ulang sekali lagi. Kepiawaian orang dalam menangani pelayanan itu bukan jaminan dia piawai dalam menangani masalahnya. Kita bisa punya skill hebat, kita bisa punya pengalaman luar biasa di dalam pelayanan. Tapi maaf, belum tentu saudara bisa menang lawan badai. Semua bergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Saya ulang, semua itu bergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Sejauh mana saudara mengenal Tuhan? Tanpa pengenalan, pelayanan akan menjadi rutinitas. Saya ulang sekali lagi. Tanpa pengenalan akan Tuhan, saudara datang ibadah atau apapun, saudara akan jadi rutinitas. Rutin, benar. Saudara akan bosan dengan pelayanan. Begini lagi, begini lagi, begini lagi, begini lagi. Kesannya seperti musik yang datar. Kenapa? Karena saudara gak mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, pelayanan akan jadi rutinitas. Pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi dengan pengenalan, pelayanan akan jadi devosi yang sangat menggairahkan. Saya ulang sekali lagi. Karena pengenalan akan membuat pelayanan menjadi devosi yang sangat menggairahkan. Asaf tidak tahan dengan goncangan hidup. Dan orang yang imannya mudah tergoncang. Orang yang imannya mudah tergoncang sebenarnya tidak bisa dilihat dari pelayanannya.
Pelayanan itu bisa masuknya ke skill, talenta kita. Tapi tahan tidaknya goncangan dalam hidup itu tergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana saudara mendirikan rumah saudara? Bagaimana saudara mendirikan rumah rohani saudara? Apakah atas dasar pasir ataukah atas dasar batu? Saudara lihat di situ. Kembali ke Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya, ini dibuka dengan kalimat begini. Dibuka dengan kalimat begini. Lihat ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2 deh. Tapi aku sedikit lagi kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Tapi dia mau bilang, aku nyaris terpleset. Kenapa? Karena hatinya tidak tulus dan tidak bersih. Kalau saudara melayani dengan hati yang kotor, tidak tulus dan tidak bersih, gampang sekali saudara terpleset. Sorry, maaf ya. Saudara gak punya duit buat bayar PLN aja, maaf, saudara bisa bergedumel sama Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya hatimu tidak bersih. Hatimu nggak bersih, nggak tulus. Jadi bisa gak orang melayani dengan tulus hati? Bisa gak orang melayani dengan tidak tulus hati dan tidak bersih? Bisa. Banyak orang melihat pelayanan itu dari luar. Banyak orang melihat pelayanan dari luar. Tapi konyolnya ketika saudara melayani Tuhan, Tuhan melihat saudara dari dalam. Saudara ngelihat saya dari tampilan luar, tapi Tuhan ngelihat saya dari dalam hati saya. Kita bisa tampil bagus, hebat, luar biasa. Tapi sorry, kalau hati kita kotor, hati kita banyak kotoran, hati kita gak bersih, hati kita gak tulus. Sorry, maaf. Bagi Tuhan itu bukan pelayanan. Asaf bilang, sedikit lagi aku terpleset. Orang akan melihat pelayanan saudara dari luar, tapi Tuhan akan melihat pelayanan saudara dari dalam. Kita gampang membungkus rapi dengan kemunafikan. Tapi bagaimana dalam kita? Gampang sekali kita bungkus rapi dengan kemunafikan. Kita bisa tampil rendah hati. Saya selalu bilang sama saudara, berapa kali saya ngomong sama saudara, rendah hati itu bukanlah situasi fisik. Ketika saudara lewat, permisi. Pendeta rendah hati banget. Di mana? Di sana. Bukan situasi, bukan gaya kita, bukan fisik kita. Tapi sikap hati kita. Mau gak kita ditegur? Mau gak kita dibentuk sama Tuhan? Itu kerendahan hati. Berapa banyak orang sulit sekali ditegur. Kenapa? Jujur, gak rendah hati. Gak ada kerendahan hatian. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa tahu hatinya saudara? Siapa yang bisa tahu hati saudara? Ayo, siapa? Bu Fitri dekat sama Pak Yogo. Bu Fitri bisa baca hati Pak Yogo sekarang? Bisa?
Kalau dia lagi pengen gemblong, Ibu Fitri tahu nggak? Kita nggak bisa tahu apa yang ada di hati orang. Tapi kita berhadapan dengan Tuhan yang ngelihat ke dalam hati kita. Terus lihat. Ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Iya. Dia selidiki hati kita yang paling dalam. Dia lihat ke dalam kita. Seperti, maaf ya, mungkin begitu saudara berhadapan dengan Tuhan, itu seperti saudara lagi di MRI. Saudara lagi masuk ke tabung MRI, diselidiki sama dia semuanya. Ada nggak yang nggak benar? Saudara tolong simak ini. Kita bisa tampil layaknya orang baik. Tapi, apakah saudara orang benar? Saya ulang, saudara bisa tampil, saya bisa tampil layaknya orang baik. Tapi apakah kita orang benar? Itu yang harus dipertanyakan. Kebaikan itu di mata manusia. Amin. Saya ulang, kebaikan itu di mata manusia. Tapi kebenaran itu di mata Allah. Kebaikan itu di mata manusia, tapi kebenaran itu di mata Allah. Saudara, kalau saudara mau jadi orang baik, iblis gak bakal halangin saudara pergi ke gereja. Gak akan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Semua. Tapi begitu saudara berhadapan dengan Yesus, saudara berhadapan dengan kebenaran, bukan kebaikan saja. Kebenaran. Dan saudara harus mengalami proses di situ. Saudara dari kecil, dari orang tua, saudara udah dididik secara baik. Diajar semua nilai-nilai kehidupan yang baik. Tapi apakah itu benar? Belum tentu. Ya. Saya ulang ya sekali lagi, kebaikan itu di mata manusia, tapi kebenaran itu di mata Allah. Begitu saudara sudah punya tingkat, saudara sudah merasa udah deket sama Tuhan segala macam. Sorry ya, saya bilang ya, saudara akan lebih sulit ditegur. Saudara akan lebih sulit ditegur, apalagi ketika saudara sudah punya skill di dalam pelayanan. Saudara akan lebih sulit lagi ditegur. Yang dibutuhkan dalam pelayanan adalah kerendah hatian. Kerendah hatian. Asaf bilang apa? Asaf bilang gini. Asaf bilang, aku nyaris terpleset. Kenapa? Karena dia memperhatikan kehidupan orang fasik. Dia perhatikan kehidupan orang fasik. Dia bukan hanya melihat, tapi dia perhatikan kehidupan mereka. Dia perhatikan kehidupan mereka. Dia selidiki kehidupan mereka. Simak ya, orang fasik bukan orang yang tidak percaya. Jangan pernah beranggap orang fasik adalah orang yang tidak percaya. Salah total. Orang fasik bukan orang tidak percaya, tapi orang yang percaya tapi tidak taat. Saya ulang, orang fasik bukanlah orang tidak percaya, tapi orang fasik adalah orang percaya tapi tidak mau taat. Suka memberontak, hidup percaya Tuhan tapi tidak bertuhan, percaya sama Tuhan tapi tidak bertuhan. Itulah orang fasik. Ibadah tetap tapi tidak menghasilkan buah. Itulah orang fasik. Mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kejahatan dan bangga akan semua kejahatan. Saudara simak ya. Saya pernah bahas ini sama saudara. Manusia diciptakan dalam kebenaran. Manusia diciptakan sempurna. Amin. Manusia jatuh dosa. Oke?
turun ke tahap kedua. Manusia turun dalam tahap kedua, dalam tahap hati nurani, bukan nuradi. Ngerti tidak? Manusia diciptakan sempurna, turun dalam tahap kedua, tahap hati nurani. Hati nurani apa? Baik, buruk, benar, salah. Di sini manusia tetap beribadah. Saudara simak, Adam dan Hawa jatuh dosa. Amin. Ya, Diusir, betul? Masih ibadah gak? masih, Masih ibadah gak? masih Tetap ibadah. tetap. Tapi ibadahnya di bawah hati nurani. Dia hanya tahu baik, buruk, benar, salah. Banyak orang Kristen hari ini ibadah gak? Ada. Setiap minggu rame gak? Tapi apakah mereka sempurna? Enggak. Kebanyakan masih ditawan di hati nurani. Masih ditawan di hati nurani. Ketika dari hati nurani ini dibiarkan terus, dosa tetap jalan di sini. Dosa tetap jalan, walaupun dia tahu baik, buruk, benar, salah. Dosa tetap jalan, pelanggaran tetap disahkan. Dia turun ke tahap berikutnya, di bawah kendali iblis. Begitu sampai di bawah kendali iblis, kerinduan akan Tuhan, kesenangan akan Tuhan itu udah punah semuanya, udah sirna. Keinginan untuk berdoa, keinginan untuk menyembah itu bisa hilang. Dan dia mulai terikat dengan dosa. Terikat dengan harta, terikat dengan kesenangan, terikat dengan apa. Semua yang berbau dunia, dia mulai terikat di situ. Dan tanpa sadar, orang sudah dikendalikan sama kuasa kegelapan. Hidup mereka hanya yang mereka pikirkan, makan, minum, kawin, mengawin. Mereka nggak tahu yang namanya devosi bagi Tuhan atau memberi diri bagi Tuhan. Itu mereka nggak kenal. Kenapa? Karena wujud Allah sudah rusak di sini. Saya ulang, wujud Allah sudah rusak di sini. Kalau saudara perhatikan, waktu Adam dan Hawa itu diciptakan di sini. Adam dan Hawa jatuh dosa, turun ke tahap kedua, hati nurani. Mereka diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, mereka keluar. Dan berikutnya, manusia di peristiwa Nuh itu sudah dibawa kendali iblis. Udah gak ada takutnya. Sekarang saudara lihat, apa manusia hidup dalam ketakutan akan Tuhan hari ini? Minggu bisa ke gereja, Senin sampai Sabtu bisa ke tempat lain. Minggu dia memuji Tuhan, Senin sampai Sabtu memuji dirinya sendiri. Senin sampai Sabtu dia memuji cewek atau memuji cowok. Minggu dia bisa memuji Tuhan. Minggu dia bisa angkat tangan. Tapi Senin sampai Sabtu dia bisa turun tangan. Disinilah kejahatan mulai bertambah. Turun, manusia turun, drop ke bawah kendali iblis. Tuhan memulihkan semuanya lewat salib. Apakah langsung ke sempurna? Enggak langsung ke sempurna. Tapi berjalan menuju sini lewat salib. Oleh sebab itu, kalau nggak salah di Petrus dibilang, hati nurani dibersihkan dulu, betul nggak? Hati nurani dibersihkan dulu. Ini diberesin dulu. Hati nurani harus beres dulu. Begitu hati nuraninya beres, baru bisa digiring kepada kesempurnaan. Permasalahannya di mana sekarang?
Hati nurani tidak menyelesaikan masalah. Hati nurani itu tidak menyelesaikan masalah. Hati nurani, kalau saudara tanya hati nurani, itu cuma sekedar baik, buruk, benar, salah. Jadi Tuhan memberi Taurat. Itu untuk apa? Untuk mengarahkan saudara pada kesempurnaan sebenarnya. Tapi kesempurnaannya hanya bisa didapat lewat Yesus. Sekarang saudara perhatiin. Keluaran. Di dalam Keluaran 19 Tuhan bilang apa? Ayat 6. Aku akan mendirikan bagiku kerajaan imam. Betul gak? Ya. Berarti semua akan dijadikan imam-imam. Makanya panggilan kita, ayat panggilan kita, kitalah imamat rajani. Umat kepunyaan Tuhan. Tuhan mau jadiin kita kembali kepada pelayanan imamat. Kita mau dijadikan imam-imam Allah. Sampai sini bisa ngerti? Bisa. Kita mau dijadikan imam-imam Allah. Tapi gimana caranya? Gimana caranya? Harus ada korban dulu, korban darah. Gimana caranya? Keluaran 20. Bicara soal apa? Sampai 25. 10, Keluaran 20 bicara soal hukum Taurat. Betul gak? Betul? Kalau saudara pelajarin hukum Taurat, di Keluaran 20 itu nggak ditulis. Tapi kalau saudara pelajarin itu di 5 surat Musa, itu ada 631 tuntutan. Dan semuanya harus dilakukan, digenapi. Satu gagal, semua gagal. Makanya Paulus bilang, dalam melakukan Taurat, aku tidak bercela. 631 tuntutan dilibas sama Paulus. Tapi dia bilang apa? Tapi semuanya kuanggap rugi ketika aku mengenal Yesus. Oke? Tuhan mau jadiin kerajaan imam. Gimana caranya? Tuhan serahin hukum Taurat. Gimana sih caranya Tuhan supaya saya bisa melakukan hukum Taurat? Keluaran 25. Keluaran 21 kalau nggak salah sampai 25. Ini bicara soal kemah suci. Gimana caranya? Kemah suci. Ini menggambarkan tentang Yesus. Gimana caranya saudara bisa melakukan semua tuntutan Allah? Gimana caranya? Satu, via Yesus saudara baru bisa melakukannya. Tanpa Yesus saudara nggak bakal bisa melakukannya. Sampai sini ngerti gak? Hukum Taurat itu tidak selesaikan masalah. Hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, di dalam kemah suci, perabotnya itu berbentuk salib. Jadi, salib akan menghantar saudara dari pengampunan sampai kemuliaan. Saya ulang sama saudara. Salib akan mengantar saudara dari pengampunan sampai kemuliaan. Sampai sempurna kembali. Oleh sebab itu, selalu saya ngomong sama saudara. Kekristenan bukan tujuannya, bukan supaya saudara selamat. Salah, itu minim sekali. Tujuan kekristenan adalah untuk saudara kembali kepada gambar Allah yang hilang di Taman Eden. Citra Allah atau gambar Allah yang hilang di Taman Eden itu harus dipulihkan lewat salib Yesus. Sampai sini ngerti? Saudara lihat, kembali ke ke Mazmur 73 ayatnya ketiga. Tadi saudara udah ingat ya, Asaf ini nyaris tergelincir. Makanya di pertamanya dibilang Tuhan itu baik sebenarnya. Tapi dia nyaris tergelincir. Kenapa? Ketika dia melihat atau meneliti
cara hidup orang-orang fasik. Terus, ayat 3 baca. Mazmur 73 ayat 3. Sebab aku cemburu pada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Lihat, aku cemburu kepada mereka. Berapa banyak dari kita suka cemburu sama orang-orang di luar yang hidupnya nggak percaya Tuhan, hidupnya biasa-biasa aja, tapi mereka diberkati Tuhan. Kita bilang, aduh kok mereka kok sehat-sehat, mereka kok gemuk-gemuk. Saya bilang ya, nggak usah ngurusin orang lah. Saya ngurusin diri sendiri aja susah banget. Udah bertahun-tahun saya coba ngurusin diri sendiri, susah banget. Ingat ya. Aku cemburu dengan mereka yang hidup fasik, tapi mereka diberkati. Melanggar firman terang-terangan, membuat orang tidak setia kepada firman Tuhan. Mulut menghina, orang yang tidak setia, diamati hidup mereka. Apa yang terjadi? Kecewalah. Saya cuma tanya gini sama saudara. Gini. Asaf seakan-akan bilang gini. Seakan-akan. Hidup suci gak berguna kok. Seakan-akan Asaf ngomong gitu. Hidup suci itu gak berguna. Kenapa? Orang fasik gak hidup suci, tapi mereka diberkati. Makanya banyak orang ketika mereka punya uang, punya aset, mereka bilang, gak usahlah sampai fanatik banget ikut Tuhan, gak usahlah ngotot banget ikut Tuhan. Gak usah. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sudah memegang. Ini kesalahannya. Ini kesalahan yang dipegang Asaf, yang dilakukan Asaf. Hidup suci itu gak berguna. Kenapa? Karena orang fasik itu makmur. Kalau orang fasik itu makmur, orang benar itu melarat. Akhirnya dia bilang, gak berguna gue hidup suci. Benar gak Asaf bilang gitu? Betul gak? Sekarang saya tanya, kalau saudara ngomong gitu, gua gak perlu sungguh-sungguh ikut Tuhan, gua gak perlu ibadah sampai berjam-jam, gua gak perlu cari Tuhan benar-benar. Kenapa? Karena gua sudah diberkati. Saya bilang, tujuan saudara salah. Saudara tanpa sadar, saudara sedang salah jalan. Benar-benar salah jalan. Saya bilang, benar-benar saudara lagi salah jalan. Saya bilang, kalau lu punya telinga lu dengar. Jangan pikir kita udah punya segala-galanya, kita udah benar-benar ikut Tuhan. Saya bilang sama saudara, hidup Asaf aja, ini seorang pemimpin pujian yang sangat terkenal. Dia bilang hidup suci itu gak berguna. Kenapa? Karena orang fasik itu makmur, orang suci melarat. Jadi pertanyaannya, jadi tujuan hidup kita apa? Saudara udah bisa nelaah nih. Tujuan hidup saudara apa? Kalau saudara ngedumel sama Tuhan ketika saudara gak punya uang, tujuan hidup saudara apa? Ketika masalahnya gak beres-beres, saudara ngedumel sama Tuhan, tujuan hidupmu apa? Selidiki diri kita. Jadi, ini kejatuhan Asaf ya. Kejatuhan Asaf. Ada beberapa tahap. Beberapa tahap. Sorry, salah. Tahap pertama, tahap observasi.
Tahap pertama adalah tahap observasi. Saudara bukan hanya melihat. Saudara bukan hanya melihat, ih orang itu ya, lihat ya, nggak percaya Tuhan, nggak benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi lihat mobilnya bagus-bagus, rumahnya mewah-mewah. Ya, kita melihat, bukan hanya melihat, tapi kita menyelidiki, itu observasi. Kita meneliti kehidupan mereka. Dari observasi ini ada beberapa komponen di dalamnya. Nanti kita akan bahas komponennya, komponen observasi. Terjadi miss karena observasi menimbulkan perbandingan. Observasi akan menimbulkan perbandingan. Ketika saudara melihat orang-orang yang percaya tidak benar-benar dalam Tuhan dan mereka makmur-makmur, saudara mulai membandingkan diri saudara dengan mereka. Saudara akan ngelihat, ih benar ya, kok begitu ya? Kok begitu ya? Akhirnya timbul perbandingan. Kok gua benar-benar dalam Tuhan malah gua susah banget. Kok benar-benar dalam Tuhan malah berat banget jalaninnya. Akhirnya timbul yang namanya perbandingan. Ini luar biasanya, luar biasanya. Ayat 3 tadi dia bilang, kemujuran. Lihat ya, ada kata kemujuran. Saudara boleh selidiki bahasa aslinya apa itu kemujuran. Nih. Nih, prosperity. Bahasa aslinya apa? Itu yang paling bawah. Itu. Bukan. Ini, yang ini. Ini. Shalom. 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 Lihat luar biasanya. Shalom. Ini kesalahan fatal. Kemujuran itu pakai bahasa aslinya shalom. Kenapa? Shalom itu hanya diberikan buat orang-orang yang benar. Jadi dia mulai miss target. Keluar dari sasaran. Dia mulai nggak mengerti dengan kebenaran. Kenapa? Karena dia bilang, orang-orang fasik itu hidupnya shalom. Saya ulang sekali lagi, shalom hanya diberikan kepada orang benar. Itu berkat khusus shalom itu. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Jadi bagi yang gemuk, bersyukurlah. Sehat. Bersyukur kalau kita gemuk. Tidak sakitan. Kenapa? Karena di zaman dulu ya, di zaman dulu takaran kemakmuran itu gemuk. Orang gemuk di zaman dulu itu makmur. Ya. Jadi takaran kemakmuran itu gemuk. Kalau sekarang perempuan dibilang, gemukan lo. Seneng nggak? Enggak. Pengennya langsing kan kalau perempuan kan. Iya kan? Dulu terbalik. Kalau gemuk itu makmur. Jadi kalau sekarang ketemu cewek, lu gemuk lo sekarang lo. Wah masa? Mulai olahraga. Rita geli banget tuh. Ya, gemuk itu lambang kemakmuran. Tapi cewek sekarang tuh nggak suka dibilang gemuk. Ya, sukanya bilang apa? Kurus. Endut. Hidup kudus. Untuk apa sih? Faktanya udah terbalik katanya Asaf. Faktanya udah terbalik semua. Ayat 8 sampai 10 kita ulang.
Mazmur 73 ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Oke. Dia menyindir. Dia kata-katain orang. Dia memeras orang. Terus ayat 9. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah Melawan mereka. langit, dia melawan. Dia ngata-ngatain, ngolok-ngolok Tuhan. Dia ngolok-ngolok Tuhan. Tapi diberkati loh. Terus? Dan lidah mereka membual di bumi. Mereka penuh dengan bohong, tipu muslihat semuanya. Ayat 10. Ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Iya. Kenapa? Akhirnya orang pada ngikut mereka. Kenapa ngikut mereka? Karena mereka diberkati sepertinya. Ngalamin gak kita kayak gini? Kita ngelihat, wih, teman-teman gue sekarang yang seangkatan gue udah punya begini, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya apa. Minimal saya lebih dari mereka, saya punya lemak. Daging. Kalau akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai membandingkan. Begitu kita mulai membandingkan, kita masuk dalam tahap berikutnya. Iri hati. Kita mulai iri sama mereka. Wah, sekarang teman-teman gue udah bawa mobil. Honda Jazz, Toyota Rock, segala macam. Udah bawa mobil, udah bawa ini. Gue masih bawa Supra X. Nggak apa-apa, saudara naik motor nggak apa-apa. Yang penting hatimu penuh dengan sukacita. Nggak masalah saudara naik angkot, nggak apa-apa. Yang penting kau lebih kudus dari mereka. Engkau hidup benar, nggak apa-apa. Karena apa? Karena upahmu bukan di bumi tapi di surga. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Asaf masuk dalam tahap kedua, iri hati. Dia masuk dalam tahap ketiga, namanya mengasihani diri, self pity. Dia mulai kasihani diri sendiri. Katanya ada yang bilang, kalau khotbah harus pakai bahasa asing biar lebih berbobot. Banyak orang jadi nanti bilang, wah gua pakai bahasa asing nggak ngerti. Tambah saudara nggak ngerti, tambah berbobot khotbahnya. Jadi masuk tahap ketiga, namanya mengasihani diri. Begitu saudara mulai observasi, saudara mulai ngeliat, wih, angkatan gue udah kawin, gue masih begini jomblo aja. Yang satu udah punya anak, yang satu udah punya ini. Gue masih begini aja, single fighter. Nggak apa-apa. Bukan berarti kau nggak laku, justru save the best for last. Dia ngerti kagak dia bahasa ini. Tuhan menyimpan yang terbaik di terbuat terakhir-akhir. Jangan takut perempuan-perempuan jomblo. Kenapa? Karena jodohmu ada di surga. Jauh. Belum lahir. Belum lahir. Ya, kita masuk dalam tahap berikutnya, iri hati. Self pity. Kita mulai self pity. Kita mulai rasa mengasihani diri. Aduh, susah nih. Aduh, mesti jongkok. Seneng kali kau ini. Tahap keempat, mulai masuk tahap berikutnya, kecewa.
Mulai kecewa. Kecewa sama keadaan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama banyak hal. Kita masuk dalam tahap berikutnya, kecewa. Begitu udah kecewa, udah deh. Muncul tahap yang berikutnya. Marah. Udah kecewa, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Kita mulai masuk tahap berikutnya. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, lu gak berkatin gua gak gereja lagi. Lu gak berkatin gua gak melayani lagi. Tuhan bilang, yang butuh lu. Yang butuh kita. Kita masuk dalam tahap berikutnya. Marah. Saat kemarahan mulai muncul, iblis terus dorong saudara. Iblis terus tepuk tangan. Sampai kemarahan saudara memuncak. Saudara boleh lihat tadi kisahnya Asaf. Perkataan Asaf. Dari mulai perkataan yang simple, terus sampai memuncak. Di ayat 15, coba lihat. Ayat 14 dulu. Mazmur 73 ayat 14. Ini puncak nih. Setiap hari aku kena tulah. Terus. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ayat 15. Ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Aku mau berkata-kata. Aku mau melawan langit, katanya. Terus. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tapi dia tutup mulutnya, dia bilang, kalau aku mau ngomong, aku telah berkhianat sama teman-teman pelayananku ini. Kalau saudara nanya sama saya pernah mau nyerah gak? Saya berapa kali bilang sama saudara, saya pengen nyerah. Kayaknya mau lempar itu handuk putih. Mau lempar handuk putih. Saya bilang, saya mau nyerah. Capek. Ternyata Tuhan bilang, bukan kamu, tapi aku yang bekerja. Saya baru menyadarinya tadi pagi. Bisa bayangin begitu lama. Saya bilang, Tuhan kok begini, kok pelayanan begini, kayaknya kok pelayanan sepertinya kurang. Semua keuangan kurang. Baru tadi pagi Tuhan tegur saya lewat firman ini dan saya bilang, Tuhan, bukan saya yang mencukupi, tapi Engkau yang mencukupi. Engkau saja yang mencukupi saya. Saat kemarahan mulai muncul, iblis terus tepuk tangan sampai kemarahan itu memuncak. Iblis terus kipas saudara. Kipasin saudara, dia terus kipasin saudara, sampai apinya menyala. Oh ya, di rantai aja kali ya. Sampai kemarahannya memuncak, itu ada di ayat 15 tadi kita udah baca. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat sama angkatan ini. Bisa bayangin gak siapa dia? Seorang worship leader. Seorang pemimpin pujian. Bukan pemimpin pujian yang gimana-gimana, tapi 3 pemimpin pujian terbaik di perjanjian lama. Begitu dia ngeliat, dia mulai membandingin, dia mulai iri, dia mulai mengasihani diri sendiri, dia mulai kecewa sama keadaan, dia mulai marah. Begitu dia marah, marahnya bukan sama siapa-siapa, marahnya sama Tuhan dan sama orang di sekitarnya. Halo? Ada amin gak? Perhatikan ya Asaf ya. Dia iri, dia kecewa, dia marah. Di hatinya penuh dengan sangkaan. Rasa Tuhan gak adil. Kita dulu kita pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan kok gak adil? Tuhan kok begini? Kenapa?
Karena kita mengobservasi. Kita bukan hanya melihat, tapi kita selidiki. Padahal, jujur, boleh ngomong sama saudara. Ada nggak orang fasik yang tidak diberkati? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang benar yang diberkati? Ada. Jadi itu relatif sebenarnya. Itu relatif. Permasalahannya di mana? Hati kita udah kotor. Permasalahannya tuh hati kita udah nggak beres. Hati kita udah kotor. Begitu hati kita udah kotor, udah deh, semua perkataan kita akan kotor. Satu Samuel 18. Kecekukan teh. Siapa? Oh, dia pengen khotbah dia. Kecekukan. 1 Samuel. Nah, nanti Karen tolong ya minta tebusan sama bapak mamanya. 1 Samuel 18 ayat 7. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya. Siapa ini? Saul ya? Pertama dia apa? Dia melihat, dia mengobservasi dulu. Dia lihat, dia dengar, oh ternyata orang-orang lebih mengidolakan Daud. Terus ayat berikutnya, 9, 8. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan Dia sangat. mulai iri, dia marah. Terus, Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh padanya. ya dia mulai mengasihani diri di situ. Dia marah, dia mengasihani diri. Terus ayat 9. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu menengki Daud. Dia iri hati sama Daud. Hati-hati ya dengan apa yang kau lihat. Hati-hati, iblis akan mengompor-ngomporimu sampai engkau kecewa sama keadaan. Kecewa sama Tuhan. Engkau lihat semuanya serba nggak beres, semuanya serba kacau. Engkau akan bilang, Tuhan di mana engkau? Di mana? Kita bisa ngomong gitu, Tuhan di mana? Ketika doa kita nggak dijawab, sepertinya blank semuanya. Kita bilang, Tuhan di mana? Nih ya, saya sampai ngomong sama istri saya, nih ngomong. Saudara perhatiin, waktu bayar gedung berapa tahun kita bayar gedung, kita jualan, betul gak? Betul gak? Tahun ini ada jualan gak? Sepertinya blank semuanya. Gak apa-apa dia mau foto-foto. Sepertinya blank semuanya. Bingung, kita mau ngomong apa, mau gimana? Gak tahu. Sekarang muncul lagi retret. Begitu Tuhan suruh retret, bingung kita. Mau gimana, mau kapan, waktunya? Tuhan gak jawab loh. Di mana? Tuhan gak jawab. Cari gimana duitnya, gak jawab. Bingung gak? Kita berhadapan dengan Tuhan yang sangat misterius. Tapi dia nyata banget dalam hidup kita. Tuhan mau gini, nah dulu lu pernah ngalamin gini, dan semuanya beres. Setahun ini, gua bergerak dengan cara yang berbeda. Supaya engkau punya iman yang baru, pengalaman rohani yang baru. Waduh, gak mudah loh ngelewatinnya. Gak mudah, benar. Ayat 10. 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Iya, udah marah. Yang berikutnya, yang ke-6, mulai sinis.
Yang keenam udah jadi sinis. Begitu kita udah kecewa, kita marah, kita sakit hati, kita mengasihani diri sendiri, kita mulai sinis sama orang-orang. Orang-orang kita salah-salahin. Ini gara-gara lo, ini gara-gara lo. Kenapa sih gue mesti kawin sama lo? Kekurangan wanita kah? Gara-gara lu susah gua. Hah? Saya pernah ngomong sama saudara tukang parkir di rumah saya, nyanyinya apa? Hampir tiap harinya nyanyi gini. Dari barat sampai ke timur melalat seumur-umur. Sampai saya hafal lagunya dia. Karena nyanyinya begitu terus, benar loh. Dia melarat seumur-umur. Ayat 11. Kayaknya nggak bisa selesai deh. Saya takut diburu-buru, nanti malah jadi nggak beres. Bersambung. Udah tepuk tangannya lu nyuruh gue selesai. Ayat 11. Ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Lihat ya, kita mulai tahapnya nih, kita mulai lihat, tapi di sini ada beberapa komponennya, nanti kita akan bahas. Kita mulai iri hati nih, kita iri hati, kita lihat, kita iri hati, kita mengasihani diri, kita kecewa, kita marah, terakhirnya kita sinis. Kita mulai sinis dan kita mau orang lain mengalami apa yang kita alami. Kita nggak pernah bisa berdoa buat orang-orang yang mengesalkan hati kita. Iya, transfer. Kita mulai sinis sama orang-orang di sekitar kita. Dasar koruptor. Nggak boleh ada orang lebih sedikit dari kita. Kalau timbangannya lebih nggak apa-apa. Asal jangan duitnya lebih. Kita nggak boleh ngelihat orang lebih dari kita. Orang bisa dapat karunia, kita bilang, gue juga bisa. Lalalala. Kita sinis sama orang-orang akhirnya. Ini masalah. Ini masalah. Hati-hati ya, hati-hati dengan apa yang saudara ungkapkan. Mulut saudara bisa dipakai setan untuk nyesatin orang-orang. Mulut kita, sekarang nggak mulut deh, kita bilang status kita bisa dipakai setan. Status kita itu bisa dipakai setan untuk nyesatin orang. Saudara lagi kecewa sama Tuhan. Saudara bilang, Tuhan, engkau di mana? Orang yang lagi kecewa juga akan bilang, iya benar, Tuhan enggak ada. Begitu saudara bilang, saya kembali ke Tuhan, orang itu belum bisa kembali, belum bisa move on. Kenapa? Dia sudah terlanjur kecewa dan dia akan dapat teman yang kecewa juga. Makanya saya bilang sama saudara, tolong. Status WA, status apa yang benar deh. Status kita jangan yang aneh-aneh. Kalau bisa kasih firman aja deh. Nggak usah yang aneh-aneh deh. Kenapa? Karena status kita bisa nyesatin orang juga kok. Status kita itu bisa merupakan ungkapan dari hati kita. Dan itu bisa nyesatin orang-orang di sekitar kita. Hati-hati ya. Orang-orang yang tidak berakar bisa jadi sesat. Orang-orang yang dalam pergumulan yang sama bisa juga akan mempertanyakan Tuhan. Itu bahaya luar biasa. Oke, saya rasa saya sudahin sampai sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Amin. Amin. Tuhan berkati.